dari materi dari pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dominika Nela sebagai moderator dan penyaji dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dipa Anggun, saya diperkenalkan sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sheila Alan, saya sebagai pemateri. Pada pengantar dari pendidikan Pancasila tersebut, di sini ada beberapa materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya, dan yang kedua ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang ketiga adalah pentingnya mata kuliah Pancasila, dan yang keempat landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Dan yang kelima ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila, ada visi misi pendidikan Pancasila, ada tujuan dan capaian penyelenggaraan pendidikan Pancasila, ada capaian dan menggali sumber historis, sosiologis, yuridis dan politik pendidikan Pancasila, dan yang terakhir ada ruang lingkup materi pendidikan Pancasila. Pertama yang dibahas yaitu dari latar belakang dari pengantar pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang wajib yang berperan penting dalam membentuk karakter, sikap dan jati diri dari mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Di tengah dinamika globalisasi dan penting dan perubahan sosial yang secara cepat, nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan mampu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara kritis, konseptual dan bertanggung jawab. Dan materi selanjutnya ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang dirancang secara sadar dan terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pendekatan student-centered learning. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai kaidah penuntun dan membentuk kepribadian, karakter, dan profesionalitas sehingga terwujud warga negara yang baik, good citizenship. Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Muhammad Hashim 1999 yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila memegang peran penting dalam membentuk kepribadian manusia di perguruan tinggi. Dan materi selanjutnya yaitu ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu ada dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika sejak awal kemerdekaan yang ditandai dengan upaya pembudayaan nilai Pancasila melalui berbagai kebijakan pendidikan. Perkembangan menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari penguatan ideologi melalui P4 hingga penyesuaian pasca reformasi. Meskipun mengalami perubahan kebijakan, pendidikan Pancasila tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam pendidikan tinggi untuk memperkuat karakter dan nilai kebangsaan. Dan yang kedua ada tantangan pendidikan Pancasila, yaitu ada tantangan internal dan tantangan eksternal. Yang pertama adalah tantangan internal, yaitu keterbatasan kualitas dan ketersediaan sumber daya pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi dosen dan bahan ajar yang belum optimal. Yang ketiga ada model pembelajaran yang kurang menarik dan kontekstual. Yang keempat ada menurunnya minat mahasiswa karena dianggap kurang relevan dengan bidang studi. Dari tantangan eksternalnya yaitu krisis keteladanan dari segala politik. Yang kedua adalah praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada pengaruh gaya hidup hedonistik dan pragmatis di masyarakat. Dan yang terakhir ada melemahnya internalisasi nilai Pancasila pada generasi muda. Dan yang selanjutnya yaitu ada pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu ada globalisasi dan perkembangan teknologi memengaruhi karakter generasi muda. Dan yang kedua ada muncul masalah sosial seperti kriminalitas, korupsi, kekerasan, dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga ada pendidikan cenderung menekankan kecerdasan sementara pembentukan karakter terabaikan.
Yang keempat ada pendidikan Pancasila menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan. Selanjutnya ada membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter kuat, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu ada keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh hard skill tetapi juga soft skill dari Ali Ibrahim Akbar di tahun 2000. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah dasar historis. Di mana pendidikan Pancasila berlandaskan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup sejak lama dan dirumuskan sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya secara politik mengajarkan materi-materi Pancasila saja, tetapi juga membangun karakter sebagai intelektual terdidik sebagaimananya atas pendidikan tinggi tersebut. Pendidikan Pancasila juga bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum atau disebut dengan MKWU yang keseluruhannya terdiri atas mata kuliah agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Pancasila itu sendiri. MKWU ini merupakan mata kuliah yang merupakan kurikulum nasional sehingga memiliki visi dan misi tersebut. Dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Fungsi pendidikan nasional ini mengembangkan 3 kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan menghidupkan kehidupan bangsa. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, serta mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang dimana yang pertama yaitu dasar historis, di mana pendidikan Pancasila berlandaskan pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup sejak lama dan dirumuskan sebagai dasar negara untuk mempersatukan bangsa yang majemuk serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah dasar filosofis, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan pendidikan Pancasila, di mana ini bertujuan untuk membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang berlandaskan nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Yang ketiga adalah dasar sosio-kultural, di mana pendidikan Pancasila bersumber dari budaya, adat istiadat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pendidikan ini diperlukan untuk menghadapi degradasi moral, perubahan sosial, serta pengaruh globalisasi yang dapat mengikis nilai kebangsaan dan karakter generasi muda. Yang terakhir adalah dasar yuridis, di mana pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dan wajib diajarkan di perguruan tinggi ini. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa, memperkuat jiwa kebangsaan, serta menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan Pancasila, di mana visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini adalah wujudnya kepribadian civitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misinya adalah yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis. Yang kedua adalah menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara, atau disebut dengan psikososial. Yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila, yaitu ada salah satu determinan kehidupan, bisa disebut dengan misi sosial kultural. Yang terakhir adalah untuk mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai disiplin ilmu terintegritas atau disiplin ilmu sintetik, bisa disebut dengan sintetik disiplin. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, lalu ada menumbuhkan pemahaman penghayatan nilai Pancasila, lalu ada memimpin mahasiswa menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan yang terakhir itu membekali kemampuan analisis dan pemecahan masalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa bertujuan meneguhkan Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila juga bertujuan
menumbuhkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila agar mahasiswa mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Selain itu, pendidikan ini membimbing mahasiswa untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Pendidikan Pancasila juga membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga dapat bersikap kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, lalu ada capaian pembelajaran pendidikan Pancasila yang dimana mampu berpikir rasional, kritis, dan analitis dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lalu bertanggung jawab secara intelektual dan dalam memecahkan masalah berdasarkan nilai Pancasila. Selanjutnya, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika, lalu mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai Pancasila, dan yang terakhir memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila yang berkomitmen pada negara kesatuan rakyat Indonesia. Selanjutnya, sumber pendidikan Pancasila. Sumber pendidikan Pancasila terbagi atas 4. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, yang ketiga sumber yuridis, dan yang terakhir sumber politik. Sumber historis terbagi atas 2. Yang pertama itu sejarah sebagai sarana pembelajaran dan kebijaksanaan bangsa, dan yang kedua historia vitae magistra atau sejarah adalah guru kehidupan atau psikero. Lalu sumber sosiologis juga terbagi atas 2. Yang pertama itu nilai masyarakat berkembang sesuai waktu dan tempat atau sepanol. Yang kedua mengkaji struktur, proses, dan perubahan sosial. Lalu ada sumber yuridis terbagi atas 2. Yang pertama Indonesia sebagai negara hukum atau Richpat, dan yang kedua pendidikan Pancasila berlandaskan hukum dan rule of law. Dan yang terakhir itu sumber politik. Sumber politik terbagi atas 2, dan yang pertama itu Pancasila lahir dari kehidupan politik dan bangsa, dan yang terakhir itu menjadi pedoman moral untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Dan yang terakhir ada ruang lingkup materi pendidikan Pancasila. Terbagi atas 2. Yang pertama itu kompetensi inti atau KI, dan yang kedua kompetensi dasar atau KD. Kompetensi inti itu terbagi atas 5. Yang pertama nilai spiritual, yang kedua nilai sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat keterampilan, dan yang terakhir berfungsi sebagai pengorganisasi mata kuliah wajib umum. Kompetensi dasar juga terbagi atas 2. Yang pertama itu kompetensi spesifik sesuai substansi pendidikan Pancasila, dan yang terakhir itu selaras dengan capaian pembelajaran dalam KKNI. Sekian hasil presentasi kami, saya serahkan kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya dari kelompok 1, di mana pertanyaan itu sebutkan dan jelaskan tantangan eksternal yang dihadapi dalam internalisasi nilai Pancasila pada generasi muda saat ini. Baik, saya ingin bertanya untuk kelompok 1, mengapa revitalisasi nilai-nilai Pancasila dianggap penting di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat? Sebutkan dan jelaskan tantangan eksternal yang dihadapi dalam internalisasi nilai Pancasila pada generasi muda saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab. Tantangan eksternal dalam internalisasi nilai Pancasila pada generasi muda saat ini terutama berasal dari pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Arus budaya asing yang masuk dengan cepat melalui media, film, dan musik seringkali membawa nilai individualisme, konsumerisme, dan hedonisme yang tidak selalu sejalan dengan nilai Pancasila. Pertanyaan dari Zaira. Pertanyaannya itu mengapa revitalisasi nilai-nilai Pancasila dianggap penting di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat? Baik, saya akan menjawab. Jadi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dianggap penting di tengah dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat karena Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral dan ideologi bangsa. Di era keterbukaan informasi dan persaingan global, masyarakat Indonesia menghadapi risiko runtuhnya jati diri nasional serta meningkatnya fragmentasi sosial. Dengan merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia memiliki pedoman untuk
menyaring pengaruh global tanpa kehilangan karakter Indonesianya. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai dasar etika sosial dalam menghadapi tantangan seperti intoleransi, ketimpangan sosial, dan krisis solidaritas, sehingga mampu menjaga persatuan dan keadilan sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kepribadian, dan jiwa kebangsaan generasi muda di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Melalui landasan historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, pendidikan Pancasila menanamkan nilai moral, etika, serta kebangsaan agar peserta didik berakhlak mulia. Dengan capaian pembelajaran yang menekankan pengalaman nilai Pancasila, menekankan kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab intelektual, serta pengalaman nilai Pancasila, pendidikan Pancasila menjadi sarana penting dalam menyiapkan warga negara yang berkarakter Pancasila dan berkomitmen